Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu semangat, anak-anak ibu yang hebat dan baik. Kali ini ibu akan menyajikan materi sistem reproduksi manusia KD 3.1 tentang pembelahan sel. Materi kelas 9. Tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. 2. Menjelaskan fase-fase pembelahan secara mitosis dan meiosis. 3. Menjelaskan sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Anak-anak, pada dasarnya makhluk hidup itu berasal dari satu sel. Kemudian sel tersebut mengalami pembelahan sehingga sel bertambah banyak. Tahukah kalian apa fungsi pembelahan sel? Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Dimulai dari embrio, lahir menjadi bayi, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Kedua, untuk perbaikan. Contoh, ketika seseorang terluka, maka sel-sel baru terbentuk sehingga luka akan cepat sembuh. Ketiga, untuk perkembangbiakan atau reproduksi. Artinya, untuk memperbanyak keturunan. Dapat dipahami bahwa pembelahan sel terdapat di dalam inti sel, sedangkan dalam inti sel terdapat kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah materi genetis yang berperan dalam pewarisan sifat. Bagian-bagian kromosom. Pusatnya disebut dengan sentromer, yaitu sebuah untaian kromosom yang bertanggung jawab atas pergerakan kromosom yang telah terreplikasi. Kemudian kromatid merupakan salah satu dari dua lengan hasil replikasi DNA. Pasangan kromosom terdiri dari sel haploid adalah sel-sel yang kromosomnya tidak dalam keadaan berpasangan, dinyatakan dengan N. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan, dinyatakan dengan 2N. Pembelahan sel terdiri atas pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Tahapan pembelahan sel secara mitosis diawali dengan fase interfase. Pada fase ini terjadi pertumbuhan seperti pertambahan jumlah sel, massa sel, terbentuknya zat-zat enzim, dan lain-lain. Kemudian terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Selanjutnya persiapan energi untuk melakukan pembelahan. Yang kedua, fase profase. Pada fase ini, membran inti rusak atau terjadi fragmentasi. Benang-benang kromatid dalam nukleus membadat dan memendek menjadi kromosom. Ketiga, fase metafase.
Pada fase ini, kromosom bergerak dan sejajar menuju tengah sel. Seluruh kromosom membentuk formasi satu baris. Yang keempat, fase anafase. Pada fase ini, pasangan kromatid dari setiap kromosom berpisah menuju kutub berlawanan. Kedua kutub sel mempunyai jumlah kromosom yang sama. Kelima, fase telofase. Pada fase ini membran inti bergabung, kromosom merenggang membentuk sel anakan. Keenam, sitokinesis. Pada fase ini, hasil pemisahan sel menjadi dua sel anakan atau 2N atau disebut dengan diploid. Satu sel anakan terdapat satu nukleus. Bagan pembelahan sel secara mitosis diawali dari interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan kembali ke interfase. Tahapan pembelahan secara meiosis. Pertama, fase interfase. Pada tahapan fase ini, terjadi proses pertumbuhan, seperti pertambahan jumlah sel, massa sel, dan terbentuknya zat-zat enzim. Kemudian terjadi replikasi atau penggandaan DNA, selanjutnya persiapan energi untuk pembelahan sel. Kedua, profase 1. Pada fase ini, membran inti sel memudar. Benang-benang kromatid memadat menjadi kromosom. Kromosom homolog berpasangan. Terjadi perpindahan silang molekul DNA. Ketiga, fase metafase 1. Pada fase ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Keempat, anafase 1. Pada fase ini kromosom bergerak ke kutub-kutub berlawanan. Kelima, telofase 1. Pada fase ini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub berlawanan. Membran inti terbentuk kembali. Terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid atau N. Keenam, profase 2. Pada fase ini membran inti rusak menjadi bagian kecil. Kromosom bergerak ke bidang pembelahan. Ketujuh, metafase 2. Pada fase ini kromosom bergerak sejajar pada bidang pembelahan. Kedelapan, anafase 2. Pada fase ini kromatid bergerak menuju kutub-kutub berlawanan. Kesembilan, telofase 2. Pada fase ini membran inti terbentuk kembali. Terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Berikut ini bagan pembelahan sel secara meiosis diawali interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, kembali ke interfase. Perbedaan pembelahan sel secara mitosis dengan secara meiosis.
Pertama, secara mitosis terjadi di sel tubuh atau somatis, sedangkan secara meiosis terjadi di sel kelamin. Kedua, secara mitosis memperbanyak sel atau jaringan. Secara meiosis menghasilkan sel gamet yaitu sel telur dan sel sperma. Yang ketiga, secara mitosis jumlah sel anakan sama dengan jumlah kromosom induknya. Sedangkan secara meiosis jumlah sel anakan setengah dari sel induknya. Yang keempat, secara mitosis menghasilkan sel anakan yang diploid atau 2N, sedangkan secara meiosis menghasilkan sel anakan yang haploid atau N disebut dengan pembelahan reduksi. Demikian anak-anak materi Ibu pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.